Ini adalah peluncuran roket pertama di dunia. Roket V1 sudah siap di peluncur roket. Jika saatnya tiba, segera tembak. Roket V1 diluncurkan dengan cepat. Uji coba tentara Jerman menembakkan 10 roket V1. Terbang dari tanah dengan kecepatan 550 km per jam. Dari Perancis Utara, lebih mudah untuk menyeberangi Selat Inggris. Terbang melintasi London hanya dalam 13 menit. Setiap roket membawa 700 kg bahan peledak. Begitu meledak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Senjata anti pesawat London dengan cepat melepaskan tembakan. Roket V1 dengan ketinggian terbang hanya 2000 meter. Bahkan tidak dapat mencapai koordinat jatuhnya bom yang ditentukan tepat pada waktunya. Begitu saja, 9 pesawat ditembak jatuh oleh senjata anti pesawat. Satu-satunya target yang tersisa adalah roket V1. Meski kerugiannya tidak terlalu besar, namun kepanikan yang menimpa masyarakat belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Winston Churchill ketakutan dan segera memerintahkan serangan balik. 4 pembom nyamuk Angkatan Udara Kerajaan Inggris menyeberangi Selat Inggris tanpa pengawalan. Pesawat terbang rendah menuju wilayah Prancis. Langsung ke pangkalan pengujian rudal V1. Tentara Jerman segera mengangkat artileri anti pesawat. Pemboman pelaku bom nyamuk. Pembom nyamuk mengabaikan bahaya. Boost menjatuhkan semua bom di bawah. Abaikan serangan artileri anti pesawat Jerman. Di sini tingkatkan peluncur roket V1. Semua orang mengira pekerjaan itu telah dilakukan dengan sangat baik. Namun pesawat tempur Jerman tiba-tiba menyerang dari belakang. Kapten segera terbang ke samping untuk menarik api. Dikalahkan lagi oleh pesawat tempur Jerman. Dalam sekejap mata, kapten pengebom nyamuk itu tertembak. Pembom nyamuk tidak dapat mengendalikan mesinnya dan jatuh ke tanah. Begitu saja, sang kapten terjatuh dan mengorbankan nyawanya secara heroik. Wakil Kapten Quinn sekarang mengambil alih peran kapten. Perintahkan semua pembom untuk berpisah dan melarikan diri dari pengepungan. Quinn secara tidak sengaja membobol pangkalan rahasia tentara Jerman. Intensitas meriam di sini jauh lebih kuat dari basis penelitian roket V1. Tentara Jerman semakin banyak mendistribusikan pasukannya. Quinn memutuskan untuk kembali memotret negeri ini lagi. Menahan tembakan anti pesawat Jerman. Selesaikan misi pengintaian ini. Namun sayangnya rekan satu timnya terkena peluru. Pesawat tempur itu juga terkena pukulan di bagian ekor. Akhirnya kembali ke stasiun setelah tabrakan darat. Tim dokter melihat hal tersebut dan segera mengambil tindakan. Namun saat pesawat mendarat, ia terbakar. Quinn tidak bisa menyelamatkan rekan satu timnya tepat waktu. Anda hanya bisa kehabisan untuk menyelamatkan hidup Anda terlebih dahulu. Hingga tim dokter dan petugas pemadam kebakaran tiba. Rekan-rekannya mungkin telah terbakar habis. Meski kali ini dia kehilangan rekan satu timnya. Namun materi yang ditampilkan dalam foto udara sangatlah berharga. Benteng tempat tentara Jerman ditempatkan berjarak hampir 1000 meter. Ada tempat perlindungan pertahanan udara rahasia. Pasukan sekutu menyimpulkan bahwa ini adalah basis produksi rudal V1. Sangat penting untuk menghancurkannya untuk menyelesaikan krisis. Namun artileri tidak dapat meledakkan tempat perlindungan anti pesawat rahasia itu. Oleh karena itu, lahirlah jenis artileri ala sepak bola saat ini. Pembom akan melancarkan serangan gaya baru. Ini adalah cara menjatuhkan bom yang tidak bisa diabaikan oleh tim sepak bola nasional. Pembom nyamuk Angkatan Udara Kerajaan Inggris menggantungkan 2 cangkang seukuran bola. Bom tersebut berputar dengan kecepatan tinggi sebelum ditembakkan. Para astronot terus-menerus berlatih cara menjatuhkan bom secara akurat. Setelah memperkirakan perkiraan jarak, segera jatuhkan bomnya. Bom dengan cepat jatuh, terus bergulir menuju gawang depan. Namun kali ini bermain di level tim nasional sepak bola. Pembom kedua melakukan hal yang sama. Saat pembom terbang di atas gawang, bom kembali bermain di level tim nasional sepak bola. Pastinya bola harus dilatih berkali-kali. Bom berbentuk bola juga membutuhkan kesabaran untuk memukulnya.
Para pengebom terus melesat menuju sasaran. Namun kali ini bomnya terus mengenai sasaran. Adalah wajib untuk membidik tujuan dengan benar. Hanya dengan begitu mereka dapat mengebom tentara Jerman di pangkalan produksi roket V1 Prancis. Kalau tidak, itu hanya bisa dianggap sebagai ledakan yang sepi. Namun sang astronot mencoba lagi dan lagi. Namun belum ada kasus yang berhasil. Waktu mereka hampir habis. Komandan juga secara pribadi datang ke lokasi kejadian untuk memberikan tekanan. Penjatuhan bom mengandalkan pengalaman 79 kegagalan. Sekali lagi tekan tombol pelepas bom. Kali ini benar-benar tepat sasaran. Komandan segera dipenuhi rasa percaya diri. Ingin Angkatan Udara Kerajaan Inggris memobilisasi pasukan. Mengebom basis produksi roket V1 tentara Jerman. Bersama dengan benteng-benteng tetangga tempat pasukan Jerman ditempatkan. Namun astronot tersebut belum naik ke pesawat. Pesawat tempur tentara Jerman menyerbu masuk. Dengan panik meluncurkan peluru ke tanah. Queen dengan cepat mengangkat senjata anti pesawatnya. Menembak dengan panik ke arah pesawat tempur tentara Jerman. Namun kekuatan pertahanan udara ini hanya ada sebatas nama saja. Tentara sekutu dengan cepat dikalahkan. Setelah meledakkan lingkaran kam sekutu, pejuang Jerman tiba-tiba menjatuhkan hadiah. Lalu segera tinggalkan medan perang. Queen baru menemukannya ketika dia membukanya. Ini adalah video tentara Jerman yang menawan. Tawanan perang sekutu ditahan di benteng oleh Jerman. Suatu ketika Angkatan Udara Kerajaan Inggris menjatuhkan bom massal. Maka para tahanan ini akan hancur berkeping-keping. Namun kekuatan roket V1 membuat kami semakin takut. Maka atasannya memerintahkan Queen untuk memimpin tim. Hanya 3 pembom nyamuk yang diluncurkan untuk pertandingan tersebut. Para tahanan diserahkan kepada tim gerilya Perancis untuk diselamatkan. Selama kamu mengendalikannya di dalam benteng, kamu pasti akan aman. 3 pembom nyamuk segera lepas landas. Sasaran utamanya ditujukan langsung ke fasilitas produksi rudal V1. Tentara Jerman menarik meriamnya. Terus-menerus menembaki pembom nyamuk Angkatan Udara Kerajaan Inggris di langit. Sasaran pembom adalah fasilitas produksi roket V1. Pintu masuk ke pangkalan masih menembakkan meriam. Pembom di bawah dilengkapi dengan bom bergaya sepak bola. Bidik terowongan pangkalan produksi rudal V1. Segera luncurkan bom ala sepak bola. Bom itu terlontar dalam waktu lebih dari 2 detik. Tapi itu hanya bisa mengenai lubang produksi rudal V1. Pembom nomor 2 mengikuti dari belakang. Bidik lubang bunker pangkalan rudal. Bom sepak bola lainnya dijatuhkan. Namun hal ini juga meleset dari sasaran. Ternyata level sepak bola Inggris memang seperti itu. Pembom nomor 3 baru saja bersiap menjatuhkan bomnya. Pejuang tentara Jerman tiba-tiba menyerang dari belakang. Segera tembak bomber tersebut hingga berkeping-keping. Kapten Queen dengan cepat melepaskan tembakan. Pembom segera menghancurkan BF-109. Dan saat ini pembom nomor 2 juga terkena meriam. Kedua astronot itu hampir kehilangan kendali. Setelah terbang di udara beberapa saat, astronot tersebut dengan tegas memilih untuk terbang langsung ke pangkalan roket V1. Akhirnya selesaikan misinya. Saat ini tentara Jerman sedang berada di dalam benteng. Menembak tentara sekutu yang terkunci di dalam rumah. Kapten Queen segera bergegas menuju benteng. Namun tembakan artileri anti pesawat Jerman terlalu kuat. Wing menabrak pembom Queen. Queen segera menyemprotkan air dan dengan enggan melanjutkan terbang. Terburu-buru langsung ke benteng Jerman. Jatuhkan bom gaya sepak bola. Setelah bom menghantam tanah, bom itu terus menggelinding menuju tembok benteng. Segera meledak ke dalam lubang besar. Tentara Jerman yang ketakutan segera melarikan diri. Tentara sekutu bergegas keluar. Satu sisi mundur, sisi lain menembak ke arah Jerman. Kemudian bersama Queen mendaratkan kombinasi bersiap untuk bertarung. Saat ini, sejumlah besar pembom sekutu menyerbu dari belakang. Bersama-sama mereka menjatuhkan bom di benteng tempat pasukan Jerman ditempatkan. Kali ini tidak diperlukan bom bola. Awalnya, artileri Jerman tidak diberi kesempatan. Segera menjatuhkan bom yang tak terhitung jumlahnya.
Seluruh benteng meledak berkeping-keping. Queen, bersama para tahanan, bersiap untuk melarikan diri. Sekali lagi diblokir oleh tank Jerman. Menunggu bala bantuan Jerman tiba mungkin akan mengakhiri pertempuran. Queen ingin mengambil peluncur roket dan bergegas keluar. Namun para tawanan perang menganggap para astronot itu sangat terhormat. Jadi rekan satu tim bersiap untuk menyerang secara diam-diam. Saat dia mulai, dia terlempar oleh tembakan. Rekan satu tim lainnya bergerak dengan fleksibel. Ambil peluncur roket dan segera tembak. Mati dengan tank Jerman. Di antara pilot yang berpartisipasi dalam kampanye ini, hanya Queen yang selamat. Dan hal yang patut disebutkan adalah ini. Beberapa hari kemudian, tentara Jerman secara resmi meluncurkan roket V1 menuju daratan Inggris. Waktunya kurang dari setahun. Sebanyak 1.500 rudal V1 diluncurkan ke arah Inggris. Diperkirakan 2.500 rudal V1 ditembakkan ke wilayah London. Sebanyak 6.184 warga sipil Inggris tewas. 176.900 orang lainnya terluka parah. Roket V1 menjadi terkenal saat pertandingan. Menjadi kakek dari rudal pesawat patroli modern.